Geger, Hobbit ditemukan di Indonesia dan masih hidup sampai sekarang. Curiga Indonesia adalah awal peradaban dunia. Profesor antropologi dari University of Alberta, Gregory Ford, baru-baru ini berpendapat kalau Homo floresiensis atau manusia purba dari Flores masih hidup sampai sekarang. Dalam tulisan di The Scientist, dia memberi bukti kesaksian penduduk lokal yang melihat penampakan manusia purba itu. Sebagai catatan, Hobbit adalah manusia purba mini seperti yang ada di film The Lord of the Rings. Apakah benar Indonesia dicurigai sebagai awal peradaban dunia? Pendapatnya memang perlu dibuktikan lebih lanjut. Namun ucapannya jelas menggemparkan dunia arkeologi. Sebab pada dasarnya, penemuan baru tentang manusia purba semakin membuka tabir misteri tentang evolusi manusia yang sebetulnya masih kabur. Tim dan kolaborator internasional meyakini bahwa temuan ini adalah terobosan, dan mereka merahasiakan penemuan itu selama lebih dari 1 tahun supaya sisa-sisa tulang belulang tersebut dapat dipelajari secara rinci. Mereka kemudian mempublikasikan hasil penelitian itu dalam 2 studi yang terbit dalam jurnal ilmiah terkemuka Nature. Setahun kemudian, temuan tersebut menggemparkan ranah paleoantropologi, ilmu yang mempelajari asal-usul perkembangan manusia. Homo floresiensis sendiri adalah jenis manusia purba yang terbilang baru ditemukan. Manusia purba ini ditemukan oleh tim gabungan dari Indonesia dan Australia pada tahun 2003. Mereka mempublikasikan penelitiannya yang berjudul Short for Her Age, The Asian Homo Species Reveals Diversity of Pleistocene Humanity di jurnal Nature pada 28 Oktober 2004. Ketika terbit, jagat pengetahuan dunia pun gempar. Pasalnya, manusia purba yang kemudian diberi nama Homo floresiensis ini melengkapi perjalanan evolusi manusia, khususnya migrasi orang Asia ke Australia. Ketika pertama kali ditemukan di Flores, peneliti menemukan rangka manusia lengkap termasuk budayanya. Rangka itu ditemukan di gua besar yang disebut Liang Gua Flores. Hasil pertanggalan menunjukkan bahwa mereka hidup sekitar 38.000 hingga 18.000 tahun yang lalu. Jika menelaah lokasi tempat penemuan, wajar apabila Homo floresiensis bermukim di sana. Sebab sebagian besar daerahnya merupakan perbukitan gamping yang dikenal cukup subur. Bahkan, sejak dahulu wilayah itu sudah dikenal sebagai lumbung padi. Hasil observasi terhadap rangka tersebut menunjukkan bahwa manusia tersebut secara anatomi memiliki ukuran yang sangat kecil. Berdasarkan hasil analisis awal yang dilakukan oleh Profesor Peter Brown dari University New England, Australia, diperoleh gambaran bahwa tinggi manusia ini hanya sekitar 106 cm dengan volume otak sekitar 380 cc. Begitu tulis Jatmiko dan Thomas Sutikno dalam temuan Homo floresiensis di situs Liang Gua 2006. Karena ukurannya yang kecil, manusia ini juga disebut sebagai hobbit, merujuk pada karakter fiksi di karya populer. Menurut Profesor Teuku Jakob dari UGM, penyebab Homo floresiensis berukuran kecil karena penyakit, sekaligus juga menegaskan kalau penemuan ini bukan jenis baru alias masih termasuk dari spesies Homo sapiens. Spesies baru manusia dari Flores ini sebenarnya manusia modern yang termasuk ke dalam spesies Homo sapiens dari ras Australomelanosid. Hanya saja menurutnya fosil manusia Flores tampak istimewa karena menderita penyakit mikrosefali yang banyak diderita oleh masyarakat Flores. Begitu kata Teuku Jakob. Tahun 2003 silam, para arkeolog yang mencari bukti migrasi manusia modern dari Asia ke Australia menemukan kerangka kecil cukup lengkap dari spesies manusia yang sudah lama punah di Pulau Flores, Indonesia. Kerangka kecil tersebut kemudian disebut sebagai Homo floresiensis
yang kemudian disebut sebagai Hobbit merujuk pada makhluk kreasi J.R.R. Tolkien dalam kisah fiksi The Lord of the Rings dan adaptasi filmnya yang populer. Spesies ini awalnya dianggap berusia 12.000 tahun, namun setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata kerangka tersebut berusia 50.000 tahun. Tapi seorang pensiun profesor antropologi di University of Alberta mengatakan bahwa bukti kelangsungan hidup spesies itu telah terabaikan dan manusia Flores mungkin masih hidup sampai sekarang. Dalam sebuah opini untuk The Scientist yang mempromosikan bukunya berjudul Between Ape and Human, Gregory Ford berpendapat bahwa ahli paleontologi dan ilmu lain telah mengabaikan pengetahuan pribumi dan kisah tentang manusia kera yang hidup di hutan Flores. Tujuan saya dalam menulis buku ini adalah untuk menemukan penjelasan terbaik, yaitu yang paling rasional dan yang paling didukung secara empiris tentang kisah dari suku Lio. Begitu tulis Ford dalam tulisan yang dikutip dari Ilf Science pada hari Senin, 9 Januari 2023. Ini termasuk laporan penampakan lebih dari 30 saksi mata yang semuanya saya ajak bicara secara langsung. Dan saya menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk menjelaskan apa yang mereka katakan kepada saya bahwa hominin non-sapiens telah bertahan di Flores hingga saat ini atau baru-baru ini. Begitu tambah Ford. Dia menulis bahwa zoologi dari warga lokal suku Lio yang mendiami pulau itu berisi cerita tentang manusia yang berubah menjadi hewan saat mereka bergerak dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia samakan makhluk itu dengan sejenis Lamarckisme, pewaris karakteristik fisik yang didapat. Seperti yang diungkapkan oleh penelitian lapangan saya, perubahan yang dikemukakan seperti itu mencerminkan pengamatan lokal tentang kesamaan dan perbedaan antara spesies, nenek moyang, dan keturunannya yang berbeda. Ia mengidentifikasi makhluk ini sebagai hewan, tidak memiliki bahasa dan teknologi rumit yang dimiliki oleh manusia. Namun, mereka disebut sangat mirip dengan manusia. Bagi suku Lio, penampilan manusia kera sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia membuat makhluk itu menjadi anomali dan karenanya bermasalah dan mengganggu. Begitu lanjut Ford. Untuk saat ini, waktu terdekat hidup makhluk ini sekitar 50.000 tahun yang lalu. Tetapi Ford mendesak agar pengetahuan dari para penduduk lokal dimasukkan untuk menyelidiki evolusi hominin. Apa yang mereka katakan tentang makhluk itu ditambah dengan bukti lain sepenuhnya konsisten dengan spesies hominin yang masih hidup atau yang hanya punah dalam 100 tahun terakhir. Dari berita ini, bisa kita lihat betapa besarnya dan kayanya kekayaan Indonesia. Tidak hanya kekayaan alam, namun juga kekayaan ekologi dan evolusi manusia yang ada di Indonesia. Kita tidak tahu, jangan-jangan dunia sudah tahu bahwa Indonesia adalah pusat dari awal peradaban dunia, mengingat banyak sekali temuan-temuan besar super purba yang ada di Indonesia. Selain Hobbit di Flores ini, salah satunya adalah situs Gunung Padang yang dikatakan sebagai piramida terbesar di dunia yang usianya sangat-sangat jauh lebih tua daripada piramida Giza yang ada di Mesir. Entahlah. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?